Seumur hidup cuma gali sumur, tapi siapa sangka, kekayaannya datang dari kalung giok biru yang haus darah manusia. Hidup Raga tak pernah jauh dari tanah dan air. Sejak muda, ia bekerja sebagai tukang pembuat sumur di desanya, sebuah perkampungan kecil di pinggiran Kabupaten Banyuwangi. Setiap hari ia mengayunkan cangkul, menumbuk tanah, dan menggali lubang demi lubang untuk memenuhi kebutuhan warga. Meski pekerjaannya berat, Raga tak pernah mengeluh. Ia hanya percaya, selama tangan dan kakinya kuat, rezeki pasti ada. Namun hidupnya mulai berubah pada suatu siang di bulan Suro. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Langit biru pucat, awan menipis, dan suara jangkrik menggema di ladang kering. Raga mendapat panggilan dari seorang pria tua bernama Pak Wiryo, pemilik lahan luas di ujung desa. Lahan itu sudah lama tak digarap karena dianggap angker. Orang-orang menyebutnya tanah larangan, dulu katanya tempat ritual sesajen untuk memanggil hujan. Tapi karena musim kemarau panjang, Pak Wiryo bersikeras membuat sumur di sana. Kalau jenengan berani, tolong gali di sini. Sudah banyak yang nolak, kata Pak Wiryo sambil menunjuk tanah lapang di bawah pohon beringin besar. Raga menatap sekitar. Pohon beringin itu menjulang tinggi, akarnya menjalar seperti tangan manusia. Angin yang lewat seolah membawa bisikan samar. Tapi Raga bukan tipe orang yang percaya hal-hal gaib. Ia hanya melihat peluang. Kalau dibayar wajar, saya kerjakan, Pak, katanya mantap. Setelah mempersiapkan peralatan, Raga mulai menggali. Ia sendirian hari itu, hanya ditemani suara sekop yang menghantam tanah kering. Tak ada yang mau membantunya. Warga sekitar menolak datang, takut melanggar pantangan. Konon katanya, siapapun yang menggali tanah itu bakal didatangi sesuatu di malam hari. Matahari makin condong ke barat. Peluh membasahi wajah Raga. Tanah di sana keras sekali, seperti belum pernah diganggu manusia. Ia menggali dalam, sampai bayangan matahari jatuh di dasar lubang. Saat sekopnya menghantam batu keras, terdengar bunyi krek aneh, seperti logam tergores. Ia berhenti. Rasa penasaran membuatnya jongkok dan membersihkan tanah itu dengan tangan. Pelan-pelan, muncul benda kecil berkilau di bawah tanah. Ia menariknya keluar. Ternyata sebuah kalung dengan liontin giok berwarna biru, sebesar ibu jari. Batu itu tampak dingin, tapi anehnya bergetar halus, seolah hidup. Raga mengangkatnya ke atas, sinarnya menembus tanah kering, berkilau redup dalam cahaya sore. Mungkin ini perhiasan orang dulu, gumamnya. Ia melirik sekeliling, memastikan tak ada yang melihat, lalu memasukkan kalung itu ke saku bajunya. Raga tak mau membuangnya, meski dalam hati ada sedikit rasa ragu. Setelah itu, ia lanjut menggali hingga senja. Menjelang maghrib, suara angin berubah. Dari arah pohon beringin terdengar lirih suara seperti perempuan, lembut tapi menggema jauh. Kembalikan. Raga mendongak cepat. Tak ada siapa-siapa. Angin berhenti bertiup, dan udara terasa dingin seketika. Ia menelan ludah, menatap ke arah saku bajunya. Kalung itu terasa berat, seolah menarik napasnya. Ia segera membereskan alat, lalu menutup lubang galian sementara. Mungkin cuma suara angin, katanya menenangkan diri. Malamnya, di rumah kecilnya di pinggir desa, Raga menatap kalung itu di atas meja. Istrinya, Sumi, sedang menanak nasi di dapur. Lampu minyak berkelip redup, bayangan kalung tampak memanjang di dinding. Raga memperhatikan giok biru itu lama-lama. Anehnya, batu itu terlihat semakin terang saat lampu mulai redup. Ia menutup telapak tangan di atasnya, tapi cahaya tetap menembus sela jarinya. Loh, kok bisa gini ya? Gumamnya. Sumi lewat sambil membawa piring. Apa itu, Pak? Kalung, nemu di tanah galian tadi. Ya Allah, jangan dibawa pulang kalau nemu di tanah larangan, tegur Sumi. Itu bisa aja barang bekas sesajen. Raga hanya tertawa kecil. Cuma batu.
Lagian sayang kalau dibuang. Malam itu, Raga menaruh kalung itu di atas lemari. Tapi entah kenapa, saat ia hendak tidur, matanya tak bisa lepas darinya. Setiap kali lampu redup, cahaya biru kalung itu makin terang. Seolah benda itu bernapas. Dalam gelap, Raga merasa seperti diawasi. Sekitar tengah malam, ia terbangun. Suara dari luar kamar terdengar pelan, seperti ada yang berjalan di depan rumah. Lalu diikuti suara tetesan air dari sumur belakang. Tok, tok, tok. Irama itu pelan tapi konstan, seperti langkah kaki yang berhenti di depan pintu. Raga menahan napas. Ia menatap istri dan anaknya yang tidur pulas di tikar. Perlahan, ia bangkit. Dengan langkah hati-hati, ia keluar kamar, membawa lampu minyak kecil. Ruang tamu sepi. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Tapi begitu ia sampai di dekat lemari, lampu di tangannya bergoyang. Cahaya kalung itu makin terang, menyilaukan. Batu giok itu berdenyut seperti jantung. Raga tertegun. Lalu dari arah belakang rumah, terdengar suara lirih seorang perempuan. Kembalikan milikku. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari keluar, tapi halaman belakang kosong. Hanya sumur lama yang tampak gelap, dikelilingi kabut tipis. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari permukaan air sumur, cahaya biru redup memantul, mirip dengan warna batu di kalung itu. Raga menelan ludah, lalu buru-buru kembali ke dalam rumah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, kedinginan. Cuma mimpi, gumamnya pelan. Keesokan paginya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari masuk lewat celah dinding bambu. Ia menatap kalung di atas lemari, sinarnya memudar, nyaris mati. Di bawah sinar matahari, batu itu tampak biasa saja, tak lebih dari giok murahan. Ia menyeringai lega. Ah, cuma halusinasi semalam, katanya. Namun, hari itu sesuatu mulai berubah. Sejak pagi, Raga mendapat kabar dari beberapa orang desa yang minta dibuatkan sumur baru. Biasanya, ia harus berkeliling mencari pekerjaan. Tapi kali ini, orang-orang datang sendiri. Bahkan, mereka membayar lebih tinggi dari biasanya. Dalam sehari, Raga mendapat uang lebih banyak dari penghasilannya selama sepekan. Sumi heran, tapi ikut senang. Alhamdulillah, Pak. Kok tiba-tiba banyak rezeki ya? Raga tersenyum kecil, tapi pikirannya melayang ke kalung biru itu. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kalung yang bersinar lagi dalam gelap. Apa ini? Benar cuma kebetulan, bisiknya. Angin malam berhembus dari jendela, membawa suara samar dari arah sumur belakang. Raga menoleh, jantungnya berdegup. Suara itu seperti tawa lirih, lalu berubah menjadi bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Masih banyak yang bisa kuberi. Ia menelan ludah. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Apa maksudmu? Tanyanya, tapi tak ada jawaban. Kalung itu bergetar pelan, dan untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang menatap dari kegelapan. Malam itu, Raga tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Di dalam rumah, udara berubah pengap, seolah ada kehadiran yang tak terlihat. Kalung itu, yang semula hanya benda mati, kini terasa seperti makhluk hidup. Setiap kali matanya terpejam, terbayang cahaya biru di dasar sumur, dan suara itu, suara yang terus memanggil namanya dengan lembut, tapi penuh ancaman. Raga, kembalikan atau kau akan jadi milikku. Ia terbangun dengan napas terengah. Dingin. Tangannya menggigil. Tapi di dada, kalung giok biru itu tergantung, padahal ia yakin sudah menaruhnya di atas lemari sebelum tidur. Pagi menjelang, tapi mata Raga sembab. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, bertanya-tanya, apakah ia baru saja menjemput rezeki atau malapetaka? Dan di luar rumah, suara sumur tua yang ditutupnya kemarin mulai terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam.
Pelan. Naik ke permukaan. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari baru naik, tapi suara ayam jantan sudah ramai. Raga duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat yang disiapkan Sumi. Wajahnya tampak cerah, berbeda dari malam-malam sebelumnya yang selalu diliputi lelah dan kekhawatiran soal uang. Di depannya, ada 3 orang warga berdiri membawa peralatan tanah. Mereka datang lebih pagi dari biasanya. Raga mengerutkan kening, agak bingung. "Pak Raga, kami dengar Bapak ahli gali sumur. Kami butuh cepat. Bisa mulai hari ini?" tanya salah satu dari mereka, seorang petani dengan tangan kasar. Raga melirik Sumi, lalu kembali menatap tamu-tamunya. "Bisa, tapi kalian gak takut harga mahal?" "Kami gak masalah, Pak. Asal cepat kelar, airnya lancar." Ucapan itu terdengar jujur. Mereka lalu menaruh uang muka di meja, jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Sumi memandang uang itu dengan mata lebar. "Loh, kok banyak banget, Pak? Biasanya orang cuma bayar separuhnya." Raga diam, tapi dalam hatinya muncul rasa aneh. Sejak ia menemukan kalung biru itu, semuanya berubah begitu cepat. Orang-orang yang dulu susah bayar, kini datang sendiri dan rela bayar mahal. Ia merasa senang, tapi juga bingung. Sebelum berangkat kerja, ia sempat menatap kalung yang tergantung di lehernya. Batu giok biru itu tampak redup di bawah sinar matahari, seperti batu biasa. Tapi anehnya, setiap kali ia menyentuhnya, ada hawa dingin yang mengalir dari ujung jari sampai ke dada. Rasa dingin yang membuatnya segar sekaligus merinding. Hari-hari berikutnya berjalan seperti keajaiban. Setiap pagi, selalu ada orang datang minta dibuatkan sumur. Upah yang ia terima pun makin besar. Dalam waktu 2 minggu, rumah kayunya sudah dipugar sebagian, atapnya diganti genteng baru, dan lantainya sudah diplester rapi. Istrinya bisa membeli pakaian baru untuk anak mereka, dan dapur tak pernah kosong dari bahan makanan. Tetangga mulai berbisik-bisik. "Rezeki Pak Raga kok deras banget, ya? Aku dengar dia gali sumur di tanah larangan, mungkin ada berkahnya. Ah, jangan-jangan dia nemu sesuatu di sana." Bisikan itu membuat Raga resah. Ia tahu mereka tak sepenuhnya salah. Setiap kali ia menatap kalung biru itu di malam hari, ada rasa bersalah yang menempel di hati. Tapi setiap melihat uang menumpuk di laci, perasaan itu lenyap begitu saja. Suatu malam, setelah pulang kerja, Raga duduk di ruang tamu. Rumahnya gelap karena listrik padam. Hanya lampu minyak di sudut ruangan yang menyala kecil. Kalung biru di lehernya tampak berpendar pelan, seperti lilin yang hidup. Ia memainkannya di tangan sambil tersenyum. "Gara-gara kamu, hidupku berubah," bisiknya pelan. Tapi saat jari telunjuknya menyentuh pinggiran giok, ujungnya tergores. "Aduh," serunya. Luka kecil itu meneteskan darah di batu giok. Darah itu tak jatuh ke lantai, melainkan terserap ke dalam batu, seolah disedot. Sinar biru kalung langsung berkedip terang. Raga kaget, tapi hanya sebentar. Ia berpikir itu halusinasi karena capek. Ia menutup luka kecil di jarinya, lalu masuk kamar untuk tidur. Namun, saat bangun pagi, sesuatu membuatnya terkejut. Lemari kayu di sudut kamar, yang semula hanya berisi pakaian lusuh dan beberapa dokumen, kini penuh dengan uang kertas baru. Tumpukan uang 100 ribuan tergeletak rapi, seolah disusun oleh tangan tak terlihat. Raga menatapnya lama. Ia bahkan sempat menyentuhnya beberapa kali untuk memastikan tidak sedang mimpi. Uang itu nyata, bukan bayangan. Napasnya tersengal. "Ya Allah, dari mana ini?" bisiknya. Sumi yang baru bangun menghampiri. "Loh, Pak? Ini uang siapa?" Raga cepat-cepat menutup pintu lemari. "Gak tahu, tadi aku buka, tiba-tiba udah ada." Sumi mengernyit curiga. "Apa jangan-jangan hasil gali sumur kemarin?" Raga menggeleng cepat. "Gak. Ini,
Aku juga nggak ngerti, Mi. Tapi, sebelum ia sempat melanjutkan, Sumi memotong, kita sedekahin aja, Pak. Takutnya bukan uang halal. Raga menatap istrinya. Kata-kata itu menusuk logikanya, tapi hatinya menolak. Bagaimana mungkin ia menolak rezeki sebanyak itu? Ia menunduk, pura-pura sibuk. Nanti aja, Mi. Kita simpan dulu. Siapa tahu ada keperluan mendesak. Hari itu, Raga bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus kembali ke lemari penuh uang. Setiap suara sekop yang menghantam tanah seolah terdengar seperti gemerincing uang. Tangannya makin kuat menggali, matanya tajam seperti orang yang sedang berburu harta. Malamnya, setelah semua tidur, Raga kembali membuka lemari itu. Uangnya masih di sana. Ia menatap kalung biru di tangannya. Kau yang ngasih ini, ya? Batu giok bergetar pelan, sinarnya redup, lalu perlahan padam. Raga menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ini salah, tapi rasa penasaran menutupi semua ketakutan. Keesokan malam, rasa ingin tahu itu makin kuat. Ia memutuskan mengulang kejadian kemarin. Ia menusukkan jarinya sedikit dengan pisau dapur, meneteskan darah di batu giok itu. Seketika batu itu menyala terang, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Raga gemetar, tapi rasa takutnya bercampur harapan. Kalau ini memang berkah, tunjukkan lagi. Pagi berikutnya, uang di lemari bertambah 2 kali lipat. Kali ini tidak hanya uang, tapi juga beberapa perhiasan emas. Sumi hampir pingsan saat melihatnya. Pak! Ini dari mana? Serunya panik. Raga tak menjawab. Ia hanya duduk diam, wajahnya datar. Dalam pikirannya, satu hal mulai jelas, semakin banyak darah yang ia berikan, semakin besar harta yang datang. Hari-hari setelah itu, Raga jadi aneh. Ia lebih sering menyendiri di kamar, menatap kalung biru itu lama-lama. Ia mulai menyimpan pisau kecil di dekat tempat tidur, seolah sudah menyiapkan diri setiap malam. Tubuhnya mulai lemah karena kehilangan darah sedikit demi sedikit, tapi matanya justru tampak hidup, seolah dikuasai sesuatu. Sumi menyadari perubahan suaminya. Pak, kenapa tiap malam kayak orang kesurupan gitu? Ngobrol sendiri, ngelihatin kalung itu terus. Raga hanya tersenyum aneh. Ini cuma batu pembawa rezeki, Mi. Kau nggak ngerti. Tapi kenapa tiap kali kau lukai tanganmu, lemari kita penuh uang? Itu bukan berkah, Pak. Itu pesugihan. Raga marah. Jangan sembarang ngomong. Aku kerja keras tiap hari, jangan nuduh yang aneh-aneh. Sumi ketakutan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tahu, sejak kalung itu masuk ke rumah, suaminya berubah. Rumah mereka pun terasa berbeda, lebih dingin, sunyi, dan sering terdengar suara langkah di malam hari. Suatu malam, saat Raga hendak melukai jarinya lagi, pisau di tangannya goyah. Darahnya menetes ke lantai, bukan ke batu giok. Ia cepat-cepat memungutnya, tapi sinar batu tetap mati. Malam itu, tidak ada apa-apa terjadi. Dan keesokan harinya, uang di lemari berkurang. Raga panik. Ia berpikir, mungkin darahnya sudah tak cukup. Maka malam berikutnya, ia menyembelih ayam peliharaan di belakang rumah. Ia meneteskan darah ayam itu ke kalung. Batu giok sempat menyala sebentar, lalu padam lagi. Tapi keesokan paginya, lemari tetap kosong. Ia mencoba lagi keesokan malamnya, kali ini darah kambing. Hasilnya tetap sama, tidak ada uang, tidak ada cahaya. Wajahnya pucat. Rasa takut mulai muncul. Kenapa? Kenapa nggak bisa lagi? Malamnya, ia tidur dengan resah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia berada di dasar sumur gelap. Di depannya berdiri sosok perempuan berambut panjang, bermata biru menyala, dan mengenakan kalung giok serupa.
Suaranya lembut tapi dingin, seperti suara air yang mengalir di batu. Darahmu tak lagi cukup, Raga. Darah hewan tak sebanding dengan darah manusia. Raga terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat. Kalung di lehernya bergetar, sinarnya redup tapi hidup, seperti mata yang mengawasi. Ia memegang dadanya yang berdebar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Harta itu datang bukan dari Tuhan. Dan kali ini, entitas di balik kalung biru itu menginginkan sesuatu yang lebih darah manusia. Malam itu, udara di rumah Rahmat terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela di ruang tengah tertutup rapat, tapi angin entah dari mana terus berdesir, membuat tirai kain lusuh itu bergoyang perlahan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:07. Tepat saat angka 7 itu berdering, Rahmat terbangun mendadak dari tidurnya. Dadanya terasa sesak. Mimpi buruk itu lagi. Bayangan sosok hitam yang terus memanggil namanya sambil menggenggam kalung giok biru di tengah kegelapan. Rahmat duduk di tepi ranjang, keringat membasahi wajahnya. Di sisi kamar, lemari kayu yang dulu kosong kini penuh dengan tumpukan uang. Tapi entah kenapa, malam itu, dari arah lemari itu, terdengar suara pelan, seperti suara napas. Awalnya ia pikir cuma angin, tapi makin lama, suara itu berubah menjadi bisikan lirih. Rahmat, darahmu manis, tapi aku butuh lebih banyak. Rahmat langsung meraih lampu minyak di atas meja. Tangan gemetarnya menyulut sumbu, cahaya temara menerangi kamar. Ia menatap lekat ke arah lemari. Sunyi. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa di dalam kamar terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Ia mendekati lemari itu perlahan. Siapa di sana? Suaranya nyaris tidak terdengar, tenggorokannya kering. Ia genggam kalung giok biru itu di tangannya, dan entah kenapa, cahaya biru dari batu itu mulai berpendar, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Rahmat spontan melepaskannya, tapi kalung itu menempel kuat di telapak tangannya. Panas. Seperti hidup. Rahmat berteriak kecil, menjatuhkannya ke lantai. Tapi sebelum menyentuh ubin, kalung itu melayang pelan dan kembali tergantung di lehernya. Napas Rahmat tersengal. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Tapi anehnya, begitu ia menatap cermin di dekat tempat tidur, bayangannya tidak lagi sama. Wajahnya tampak lebih tua, matanya sayu, dan dari lehernya, tetesan darah mengalir dari tempat kalung itu menempel. Ia berlari keluar kamar, membuka pintu depan, dan duduk di tangga teras sambil memegangi dadanya. Bulan di langit tampak pucat, awan tipis melintas, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan samar yang menirukan suaranya sendiri. Rahmat menatap ke arah halaman belakang, tempat ia sering menyembelih ayam untuk ritual siraman darah. Ember-ember bekas cucian darah masih tersusun di sana. Tapi malam itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Seekor anjing hitam berdiri di tepi sumur, menatapnya lurus. Matanya menyala merah, lidahnya menjulur, meneteskan darah segar. Rahmat beranjak berdiri, tapi langkahnya terpaku. Anjing itu mengeluarkan suara seperti manusia tertawa pelan, lalu perlahan masuk ke dalam sumur, tanpa suara cipratan, tanpa bekas. Rahmat menatap sumur itu lama, sampai akhirnya suara azan subuh membangunkannya dari lamunan. Ia menunduk, ternyata ia sudah di teras semalaman. Tangan dan kakinya dingin, dan di bawah telapak tangannya, ada noda tanah basah bercampur darah. Tapi anehnya, ia tidak ingat kapan ia berjalan ke sana. Semua seperti mimpi. Beberapa hari berikutnya, hidup Rahmat makin aneh. Ia tak lagi pergi bekerja. Ia habiskan waktunya di rumah, menghitung uang yang terus muncul di lemari setiap kali ia meneteskan darah ayam. Tapi lama-kelamaan, jumlah uang itu berkurang. Ia mulai cemas. Malam-malamnya makin dihantui suara-suara, dan kalung di lehernya terus berpendar biru setiap kali ia merasa takut. Sampai suatu sore, datang seorang tetangga lama, Pak Darto, menemuinya. "Mat, kamu sakit? Mukamu pucat sekali," katanya. Rahmat tersenyum kaku.
"Gak, cuma kurang tidur." Pak Darto melirik ke dalam rumah. "Katanya kamu udah lama gak gali sumur. Padahal kerjaanmu itu bagus, banyak orang nyari. Kamu kenapa berhenti?" Rahmat hanya diam. Pandangannya terpaku pada lemari di sudut ruang tamu. Seolah takut kalau lemari itu mendengar pembicaraan mereka. Setelah Pak Darto pulang, Rahmat menatap kalung giok itu lagi. Batu birunya tampak suram sore itu. Ia menggenggamnya erat, dan mendadak matanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia jatuh terduduk di lantai. Dalam pandangan kabur, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di dekat lemari. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum aneh. "Kau ingin uang, atau jiwamu?" Suara wanita itu seperti datang dari segala arah. Rahmat berusaha berdiri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. "Aku hanya ingin hidup tenang," jawabnya lirih. "Terlambat," bisik sosok itu. "Kau sudah memberiku darah hewan. Sekarang waktunya darah manusia." Seketika bayangan-bayangan hitam bermunculan dari lantai, melingkari Rahmat. Mereka berbisik cepat, seperti mantra. Rahmat memejamkan mata dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi saat membuka mata, ia sudah duduk di depan lemari, tangan kanannya menggenggam pisau tajam, dan di hadapannya tergeletak seekor ayam hitam yang baru saja disembelih. Nafasnya terengah. Ia menatap tangannya sendiri, darah segar menetes dari ujung jarinya. Tapi kali ini, uang di dalam lemari tidak bertambah. Rahmat memeriksa berulang kali, membuka tumpukan-tumpukan uang yang tersisa. Kosong. Tak ada penambahan. Ia tertegun. "Kenapa?" teriaknya. "Aku sudah beri darah." Kalung di lehernya mulai bersinar terang. Dari pantulan kaca lemari, ia melihat sosok wanita tadi muncul lagi, tapi kali ini di belakangnya. Rahmat berbalik cepat, tapi sosok itu lenyap. Hanya suara langkah kaki kecil menjauh dari kamar. Rahmat mengikuti suara itu sampai ke halaman belakang. Di sana, di tepi sumur, ia melihat sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Rambut anak itu basah, kakinya penuh lumpur. "Nak, kamu siapa?" tanya Rahmat pelan. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dan dari lehernya menggantung kalung giok yang sama. "Kembalikan milikku," ucapnya dengan suara berat, bukan suara anak-anak. Seketika tanah di sekitar sumur retak, dan suara gemuruh kecil terdengar dari bawah. Rahmat panik, mundur sambil menutup telinga. Tapi suara itu terus memanggil. "Beri aku darah manusia, atau kau akan kuambil malam ini." Rahmat berlari masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan jatuh terduduk di lantai. Ia gemetar, memegangi dada. Napasnya memburu. Ia tahu, ini bukan mimpi lagi. Kalung itu hidup. Dan sekarang ia menagih sesuatu yang lebih dari sekadar darah ayam. Malam berikutnya, Rahmat tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Pisau tajam di genggamannya, kalung giok tergantung di lehernya. Jam dinding berdetak pelan, dan suara jangkrik di luar rumah terdengar semakin pelan seiring waktu berjalan menuju tengah malam. Pukul 12:07, cahaya biru dari kalung itu menyala sangat terang, menerangi seluruh ruangan. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Rahmat menatap ke sana, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Langkah itu berhenti di belakangnya. Suara napas berat terdengar jelas. "Sudah saatnya, Rahmat." Rahmat menutup mata, menggenggam pisau erat-erat. Aku nggak bisa. Kalau begitu, aku yang akan memilih." Dalam sekejap, tubuh Rahmat terasa berat. Tangannya bergerak sendiri, mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Bayangan hitam muncul di cermin di hadapannya. Bukan dirinya, tapi sosok lain yang tersenyum lebar dengan mata menyala biru. Pisau itu perlahan turun,
dan sebelum sempat ia hentikan, ujungnya menyayat kulit pergelangan tangannya sendiri. Darah segar menetes ke lantai, lalu mengalir ke arah lemari. Rahmat menatap dengan mata terbelalak. Dari celah bawah lemari, muncul tangan-tangan hitam kecil yang berebut menangkap setiap tetes darah itu. Lalu, sebuah suara lirih berkata, "Bagus, satu nyawa lagi." Rahmat menjerit, tapi tubuhnya kaku. Cahaya dari kalung makin terang, memenuhi ruangan dengan sinar biru menyilaukan. Dan sebelum ia sadar apa yang terjadi, kesadarannya perlahan menghilang. Gelap. Sunyi. Hanya suara lirih terakhir yang terdengar. "Sekarang, giliranmu jadi penebus." Pagi itu, Rahmat duduk di teras dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, mata merah, bibirnya kering seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Di tangannya masih menggenggam kalung giok biru yang kini tak lagi berpendar. Tapi bekas luka di pergelangan tangannya belum sembuh. Bekas itu berwarna gelap, seperti luka lama yang terus terbuka. Ia menatap sumur di halaman belakang dengan tatapan dingin. Entah mengapa, sumur itu kini tampak lebih dalam. Setiap kali ia mendekat, dari dasar sumur terdengar seperti suara orang berbisik, memanggil-manggil namanya. Kadang suara itu terdengar seperti anak kecil, kadang seperti wanita dewasa, kadang hanya gumaman samar. Rahmat menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap terdengar di dalam kepala. "Rahmat, kau sudah berjanji darah hewan tak cukup." Ia berdiri, berjalan cepat masuk rumah, dan menutup pintu keras-keras. Napasnya tersengal. Di dalam rumah, udara terasa lembab, pengap, dan dingin. Di pojok ruangan, lemari kayu tua itu berdiri diam, tapi kali ini tampak berbeda. Bagian bawahnya seperti berdenyut pelan, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Rahmat menatapnya lama. Ia ingin membukanya, tapi ketakutan menahan tangannya. Ia tahu, setiap kali lemari itu dibuka, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia melangkah perlahan. Pegangan pintu lemari disentuhnya, dan saat itu juga kalung di lehernya menyala terang. Pintu lemari terbuka sendiri. Tumpukan uang di dalamnya berantakan, beberapa sudah berlumur darah. Dan di antara tumpukan itu, muncul sebuah tangan pucat kecil yang menggenggam selembar uang. Rahmat mundur, tapi tangan itu menarik uangnya kembali ke dalam, lalu menghilang. Dari dalam lemari, terdengar suara bisikan lirih. "Darah manusia, satu saja. Rahmat, satu saja." Rahmat terjatuh di lantai, menutupi telinganya, menjerit pelan. "Pergi. Aku nggak mau bunuh siapapun." Tapi bisikan itu makin keras, menggema di kepalanya, hingga akhirnya ia tak kuat lagi. Ia menunduk, memegangi kepalanya sendiri sambil menangis kecil. Hari berganti malam. Angin berembus kencang. Langit tanpa bintang, hanya bulan sabit pucat di ujung awan. Rahmat duduk di depan rumah, menatap jalan desa yang sepi. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Suaranya sendiri kadang terasa asing di telinganya. Tubuhnya terasa berat, pikirannya kabur. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Seorang remaja laki-laki, anak tetangganya, melintas sambil membawa senter kecil. "Pak Rahmat, lagi ngapain malam-malam?" Rahmat menoleh perlahan. Pandangannya kosong. "Kamu mau kemana, Nak?" "Disuruh ibu beli minyak goreng di warung." Rumah Pak Rahmat gelap banget, ya? Listrik mati? Rahmat tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum biasa. "Masuk dulu, Nak. Bapak punya lampu minyak, biar kamu nggak jalan gelap-gelap." Anak itu ragu, tapi akhirnya mengikuti Rahmat masuk rumah. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam mendadak berubah. Cahaya dari lampu minyak bergetar. Udara terasa dingin menusuk. Dan kalung giok di leher Rahmat kembali menyala samar, memantul di dinding seperti bayangan api biru. Anak itu menelan ludah. "Pak, kenapa kalung Bapak nyala sendiri gitu?"
Rahmat terdiam. Ia menatap kalung itu, lalu menatap anak itu lama. Tiba-tiba suaranya terdengar berat. "Kamu percaya kalau setiap kekayaan butuh pengorbanan?" Anak itu mundur satu langkah. "Pak." "Bapak kenapa?" Rahmat memejamkan mata. Suara bisikan kembali terdengar di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. "Sekarang, Rahmat sekarang, darah manusia." Tangan Rahmat bergerak sendiri. Ia mengambil pisau dari meja. Anak itu panik. "Pak, Bapak mau ngapain?" Tapi Rahmat seolah tak sadar. Matanya kosong. Langkahnya pelan, pasti. "Maaf, Nak. Bapak juga nggak mau?" Teriakan anak itu pecah, menggema ke seluruh rumah. Tapi tak ada yang mendengar. Malam itu sunyi, angin pun berhenti. Dan setelah beberapa saat, hanya suara tetesan darah yang terdengar, jatuh satu persatu ke lantai kayu. Kalung di leher Rahmat menyala sangat terang. Tubuh Rahmat gemetar hebat, lalu jatuh bersimpuh. Air matanya menetes, bercampur darah di lantai. Tapi dari arah lemari, suara lirih terdengar jelas, tawa kecil yang menyeramkan. Pagi harinya, Rahmat bangun di ruang tamu. Tubuhnya lemas. Di lantai, tidak ada darah. Tidak ada tanda-tanda anak itu. Semua bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap sekeliling, kebingungan. "Aku mimpi?" Tapi saat membuka lemari, ia terpaku. Uang di dalamnya menumpuk tinggi, rapi, berlipat ganda dari sebelumnya. Dan di antara tumpukan itu, ada selembar kertas yang bukan miliknya, kartu pelajar dengan nama anak tetangganya. Rahmat jatuh terduduk. Tangan gemetarnya memegang kartu itu. Astagfirullah, tapi begitu ia menyebut nama Tuhan, kalung di lehernya terasa panas, membakar kulitnya. Rahmat menjerit kesakitan, meraih lehernya, tapi kalung itu menempel erat. Darah mengucur dari luka bakar di kulitnya. Ia berlari keluar rumah, menuju sumur di belakang, berniat melepas kalung itu dan melemparkannya. Tapi begitu sampai di tepi sumur, angin berembus kencang, dan dari dasar sumur terdengar suara yang membuat tubuhnya kaku. "Jangan lepaskan aku, Rahmat, kau sudah milikku." Rahmat berlutut, memegangi kepala. "Aku gak mau kaya. Aku mau hidup biasa lagi. Lepaskan aku." Tapi dari dasar sumur, muncul tangan hitam yang menggenggam udara, seolah mencoba meraih kakinya. Rahmat menjerit dan mundur. Ia terpeleset, jatuh di tanah. Kalung itu menyala terang, lalu redup perlahan. Malam harinya, warga desa mulai resah. Anak Pak Darto tidak pulang sejak malam sebelumnya. Mereka mencari kemana-mana. Beberapa warga datang ke rumah Rahmat, menanyakan apakah ia melihat anak itu. Rahmat menjawab gugup, "Tidak, saya tidur cepat semalam." Pak Darto menatapnya dengan curiga. "Mat, kamu kelihatan aneh. Mukamu pucat, tanganmu berdarah, itu kenapa?" Rahmat menutupi lukanya. "Kegaruk paku, Pak." Tapi mata Pak Darto menatap tajam ke arah leher Rahmat. "Itu kalung kamu dapat dari mana?" Rahmat menelan ludah. "Hadiah dari orang jauh. Biru menyala kayak gitu belum pernah saya lihat. Hati-hati, Mat. Jangan mainan benda gaib." Setelah warga pergi, Rahmat masuk rumah dengan tubuh lemas. Ia menatap lemari di pojok ruangan, kini terasa seperti makhluk hidup yang sedang menatap balik padanya. Ia tahu, semakin lama ia bersama kalung itu, semakin jauh ia terperosok. Tapi setiap kali ia mencoba melepaskan diri, suara bisikan itu kembali datang. "Darah pertama sudah lunas, masih banyak hutangmu. Rahmat, satu nyawa saja tak cukup." Rahmat menutup telinganya, tapi suara itu terus menggema di kepalanya. Ia tahu, ia tidak akan bisa berhenti. Ia sudah menandatangani perjanjian tanpa sadar. Dan setiap tetes darah,
Setiap nyawa hanya akan menambah tumpukan uang dan menghapus sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Malam kembali turun. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Rahmat duduk di ruang tamu, menatap uang yang berserakan. Ia sudah tak merasa bahagia lagi. Setiap lembar uang kini seperti noda darah yang menatapnya dengan mata tak terlihat. Tiba-tiba, dari cermin di dinding, ia melihat bayangan dirinya tersenyum. Senyum yang tak ia buat. Bayangan itu mengangkat pisau, sementara tangannya sendiri kosong. Rahmat terdiam. Ia tahu, lambat laun, bukan dirinya lagi yang mengendalikan tubuh ini. Dan di luar rumah, jauh di kegelapan, suara tawa anak kecil bergema pelan. Suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang sudah menyerahkan jiwanya pada kalung giok biru. Sudah 3 hari sejak anak Pak Darto hilang. Warga desa mulai gelisah. Setiap malam mereka berkeliling membawa obor, mencari di sepanjang jalan, kebun, hingga ke tepi sungai. Tapi jejak anak itu seolah lenyap di telan bumi. Rumor mulai menyebar. Ada yang bilang anak itu diculik makhluk halus, ada yang percaya dibawa pesugihan. Nama Rahmat perlahan mulai disebut-sebut. Terakhir kali, anak itu katanya mampir ke rumah Rahmat, ucap salah satu warga di warung kopi. Tapi Rahmat bilang gak lihat. Cuma anehnya, rumahnya sekarang mewah. Punya motor baru, padahal udah lama gak kerja. Pak Darto mendengarnya. Wajahnya muram, tapi matanya penuh curiga. Malam itu juga, ia mengetuk rumah Rahmat bersama 2 orang warga lain. Pintu dibuka pelan. Rahmat muncul, wajahnya pucat, mata cekung, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. "Ada apa, Pak?" Suaranya pelan. "Kami cuma mau tanya," kata Pak Darto hati-hati. "Kamu yakin anakku gak pernah mampir ke rumahmu?" Rahmat menggeleng. "Enggak, Pak. Demi Tuhan, saya nggak lihat." Warga lain ikut bicara, "Boleh kami lihat ke dalam, Mat?" Takutnya anak itu jatuh pingsan atau sembunyi, siapa tahu. Rahmat menelan ludah. "Rumah saya berantakan, Pak. Nggak enak dilihat. Tolonglah, Mat. Ini anak kecil, udah 3 hari nggak pulang." Rahmat menghela napas panjang, lalu membuka pintu lebih lebar. Ketiganya masuk. Rumah itu memang gelap, hanya ada 1 lampu minyak di meja. Lantai penuh debu, dan udara di dalam terasa berat. Lemari kayu di pojok ruangan tampak menghitam, seolah terbakar dari dalam. Warga memeriksa setiap sudut rumah. Tidak ada apa-apa. Tapi salah satu warga tiba-tiba berhenti di depan lemari. "Mat, ini apaan?" tanyanya pelan sambil menunjuk ke bawah. Dari celah bawah lemari, menetes cairan merah tua, seperti darah. Rahmat langsung maju cepat. Itu tinta bocor, Pak. Saya taruh botol di dalam, pecah." Pak Darto menatapnya tajam. "Boleh buka lemarinya?" Rahmat gemetar. "Gak bisa, Pak. Kuncinya hilang." "Kalau cuma tinta, kenapa nggak bisa dibuka?" Rahmat terdiam. Tubuhnya kaku. Suasana jadi tegang. Udara di dalam rumah makin dingin. Lalu, seolah ingin membuktikan sendiri, Pak Darto menarik pegangan lemari itu dengan paksa. Begitu pintu terbuka, angin dingin menerpa wajah mereka. Di dalamnya, bukan tinta yang mereka lihat, tapi tumpukan uang, sebagian lembab, dan diantaranya ada noda merah yang masih basah. Uang-uang itu menumpuk tinggi, tapi di bawahnya tampak sebuah tangan kecil, pucat, kaku, dan berlumur tanah. Ketiga warga itu menjerit pelan. Rahmat langsung menutup lemari cepat-cepat, wajahnya panik. Itu bukan apa-apa. Itu bukan manusia. Pak Darto mundur 2 langkah. "Astagfirullah, Rahmat, apa yang kamu lakuin?" Rahmat menatap mereka dengan mata merah. "Bukan saya. Bukan saya yang bunuh. Dia yang suruh," teriaknya sambil menunjuk ke kalung giok di lehernya.
batu biru itu tiba-tiba bersinar terang, memenuhi ruangan dengan cahaya menakutkan. Salah satu warga menjerit, "Kalung itu! Kalungnya hidup!" Mereka bertiga langsung lari keluar rumah. Rahmat berusaha mengejar, tapi tubuhnya tersentak mundur, seperti ditahan sesuatu. Kalung di lehernya terasa berat, dan suara bisikan lirih terdengar di telinganya. "Rahmat, kau membocorkan rahasia kita." Rahmat memegangi lehernya. "Aku nggak sengaja, aku nggak mau lagi." Terlambat, mereka sudah tahu, maka mereka harus diam. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Rumah gelap total. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki kecil, diikuti tawa lirih anak kecil. Rahmat menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia berlari keluar rumah, namun di depan teras, Pak Darto dan dua warga lain sudah berlari ke arah jalan desa, berteriak minta tolong. Malam itu, suara aneh terdengar di seluruh kampung. Suara jeritan, langkah kaki berlari, dan hembusan angin yang membawa bau darah. Beberapa warga yang keluar rumah melihat sosok bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Tak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, tubuh Pak Darto dan dua warga itu ditemukan di tepi sungai. Wajah mereka membiru, mata terbuka lebar, dan tangan mereka menggenggam segenggam uang basah. Tidak ada tanda luka, tapi darah mengalir dari hidung mereka, dan di dada masing-masing terukir bekas luka melingkar, seperti bentuk kalung. Warga gempar. "Ini pesugihan. Ada setan di desa ini," teriak mereka. Beberapa orang mulai melempari rumah Rahmat dengan batu, tapi pintu rumah terkunci rapat. Tak ada suara dari dalam. Tak ada siapapun yang berani masuk. Di dalam rumah, Rahmat duduk di lantai, tubuhnya menggigil. Tangannya berlumur darah, tapi bukan darahnya. Uang berserakan di sekelilingnya. Kalung di lehernya kini berpendar redup, seperti puas. Rahmat menangis, suaranya pelan, seperti anak kecil. "Kenapa? Kenapa aku? Aku cuma penggali sumur, aku cuma mau hidup enak sedikit." Tapi bisikan itu menjawab, "Kau menggali bumi, kini kau menggali nasibmu sendiri. Setiap lubang yang kau buat adalah kuburan untuk mereka yang kau korbankan." Rahmat menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat warga berkerumun, membawa obor. Mereka menatap ke rumahnya dengan wajah marah. Ia tahu, tak lama lagi, mereka akan masuk. Tapi di sisi lain, kalung itu mulai memanas di kulitnya. "Rahmat, lindungi kekayaanmu, bunuh mereka sebelum mereka membakar rumah ini." Rahmat menggeleng, menutup telinga, "Cukup. Aku nggak mau bunuh lagi." Namun tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya meraih pisau di meja. Matanya kosong. Sementara di luar, warga mulai berteriak, "Bakar! Bakar rumahnya! Dia pelaku pesugihan." Api mulai menyala di halaman. Asap naik perlahan. Tapi anehnya, saat api menyentuh pagar kayu, nyalanya padam begitu saja. Angin tiba-tiba berhenti. Desa menjadi sunyi. Dari dalam rumah, terdengar suara teriakan Rahmat yang menggelegar, diikuti cahaya biru menyilaukan yang memancar keluar dari celah-celah dinding. Warga mundur ketakutan. "Astagfirullah, apaan itu?" Suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam, lalu hilang, digantikan oleh suara langkah kaki berat. Pintu rumah terbuka sendiri. Rahmat keluar perlahan, wajahnya pucat, mata biru menyala. Tangannya menggenggam pisau, tapi darahnya sendiri mengalir dari leher, dari tempat kalung itu menggantung. Warga terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Rahmat menatap mereka satu persatu. "Pergi, sebelum kalian semua kubuat sama seperti mereka." Suaranya berat, bukan lagi suaranya sendiri. Beberapa warga langsung berlari ketakutan. Tapi seorang pemuda nekat maju, membawa kayu bakar. "Kita harus bakar rumahnya. Dia bukan manusia lagi." Ia melempar obor ke arah rumah. Api menyambar dinding, dan kali ini nyalanya tidak padam. Api membesar,
menjilat atap, mengeluarkan suara gemuruh. Rahmat menatap api itu lama. "Mungkin ini jalanku," katanya lirih. Ia melangkah masuk lagi ke rumah, meski kobaran api mulai membakar segalanya. Suara teriakan warga menggema, tapi Rahmat tak berhenti. Di dalam rumah yang mulai runtuh, Rahmat berdiri di depan lemari. Kalung di lehernya kini menyala sangat terang, menyoroti wajah-wajah samar yang muncul di dinding. Wajah anak kecil, Pak Darto, dan dua warga lain, semuanya menatapnya tanpa mata. Rahmat menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Aku minta maaf, aku mau berhenti." Dari kalung, suara itu menjawab pelan. Tidak ada berhenti, hanya ada akhir. Cahaya biru menyilaukan memenuhi rumah. Warga di luar menjerit melihat rumah Rahmat meledak kecil, lalu runtuh sepenuhnya di lahap api. Ketika api padam keesokan paginya, yang tersisa hanyalah puing-puing hangus. Di antara abu itu, warga menemukan satu benda utuh, kalung giok biru, masih bersinar redup, tergeletak di atas tanah yang hitam gosong. Tak ada tanda jasad Rahmat. Hanya abu, uang yang terbakar separuh, dan aroma tanah basah yang tak kunjung hilang. 3 hari setelah kebakaran rumah Rahmat, desa itu masih diliputi suasana duka dan ketakutan. Tak ada yang berani mendekati reruntuhan rumahnya. Warga hanya memandang dari kejauhan, membicarakan kejadian itu dengan suara pelan, seolah takut sesuatu mendengar. "Dia udah nggak ada, tapi kalung itu masih ada," bisik seorang ibu di warung. "Katanya yang nemu Pak Modin pas bersihin puing," sahut yang lain. "Bendanya nggak kebakar, padahal semua kayu udah jadi abu. Dibuang aja, sebelum bawa sial." "Udah, tapi tiap dibuang, katanya balik lagi." Rumor makin lama makin liar. Ada yang bilang malam-malam terdengar tangisan dari reruntuhan. Ada juga yang mengaku melihat sosok Rahmat duduk di bekas sumur di belakang rumahnya, memandangi tanah dengan mata kosong. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang. Warga akhirnya sepakat memanggil seorang ustaz dari kota. Namanya Ustaz Karim, orangnya tenang dan berwibawa. Ia datang sore hari, membawa tasbih dan sebotol air doa. Begitu sampai di lokasi, ia berdiri diam cukup lama, memandangi puing hitam yang masih berasap tipis. "Tempat ini, ada sesuatu yang belum selesai," katanya pelan. Pak Modin mengangguk. "Kami nemu ini, Ustaz." Ia mengeluarkan kain putih dari sakunya, lalu membuka lipatannya. Di dalamnya tergeletak kalung giok biru, masih bersinar lembut, seperti batu hidup. Ustaz Karim menatapnya lama. "Kalian gak boleh pegang ini sembarangan. Sudah kami coba buang ke sungai, Ustaz. Tapi besoknya muncul lagi di halaman masjid." Ustaz Karim menarik napas panjang. "Berarti benda ini terikat dengan sesuatu di sini, dengan nyawa, mungkin." Malam itu, Ustaz Karim melakukan doa dan pembacaan ayat-ayat di lokasi kebakaran. Warga berdiri mengelilinginya, membawa obor, wajah mereka tegang. Saat bacaan memasuki ayat ruqyah, tanah di bawah reruntuhan mulai bergetar pelan. Angin bertiup dari arah timur, membawa aroma anyir yang menyengat. Dari balik puing, terdengar suara lirih. Suara laki-laki, memanggil pelan. "Ustaz, tolong aku." Warga mundur ketakutan. "Itu suaranya Rahmat," teriak seseorang. Ustaz Karim tetap tenang. "Kau siapa?" Suara itu menjawab dengan tangisan lirih, "Aku Rahmat, aku nggak bisa pergi, dia nggak mau lepasin aku." "Siapa dia?" "Kalung ini, dia haus, dia nggak mau mati sendirian." Tiba-tiba, batu giok di tangan Ustaz Karim menyala terang. Cahaya biru menembus kain, memancar ke langit. Tanah di bawahnya bergetar makin kuat. Warga menjerit. Beberapa obor padam diterpa angin. Dari bawah tanah, muncul asap tebal hitam, membentuk wajah menyeramkan dengan mata biru menyala. "Berhenti, kalian tak berhak memutuskan perjanjianku." Suara itu bergema berat, seperti dari dalam bumi. Ustaz Karim memejamkan mata, suaranya lantang.
Segala bentuk perjanjian dengan jin hanya akan membawa kehancuran. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu manusia lagi. Suara itu tertawa keras. Kau pikir bisa menghentikanku? Aku sudah berpindah darah, aku akan terus hidup dengan tuan baruku. Angin bertiup kencang, menghamburkan abu ke segala arah. Batu giok di tangan Ustaz Karim tiba-tiba melompat, jatuh ke tanah, lalu berputar sendiri. Warga mundur, menutup wajah. Dari tengah-tengah abu, muncul tangan kecil, tangan anak kecil, pucat, berlumur tanah, meraih batu itu lalu menghilang ke dalam tanah. Tanah kembali diam. Angin berhenti. Semua tertegun. Ustaz, suara Pamodin bergetar. Apa udah selesai? Ustaz Karim menunduk lama. Belum. Benda itu berpindah tempat, tapi bukan di sini. Kalian harus berhati-hati. 2 minggu berlalu. Desa mulai tenang, meski masih ada rasa takut. Rumah Rahmat dibiarkan jadi puing, tidak ada yang berani membangun ulang. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Tapi kehidupan perlahan kembali normal. Suatu pagi, seorang pemuda desa bernama Arif berjalan ke pasar. Di tengah jalan, ia melihat seorang kakek duduk di pinggir jalan, memakai pakaian lusuh, menggenggam kantong kain kecil. "Kakek, mau saya bantu?" tanya Arif sopan. Kakek itu tersenyum, matanya redup tapi tajam. "Anak muda, maukah kau bantu kakek bawa barang ini ke rumah?" Arif mengangguk. "Boleh, Kek." "Di mana rumahnya?" "Tepat di ujung jalan ini." Kakek udah tua, berat bawa barang ini. Kakek itu menyerahkan kantong kecil. Aneh, meski kecil, rasanya berat sekali. Arif hampir menjatuhkannya. "Berat banget, Kek." "Isinya apa?" Kakek itu tersenyum. "Sedikit rezeki dari masa lalu." Mereka berjalan pelan ke arah utara desa. Tapi saat Arif menoleh untuk bicara, kakek itu sudah tidak ada. Jalan di belakangnya kosong. Ia berdiri bingung. "Kakek?" Tak ada jawaban. Ia menatap ke tangan, kantong itu masih dipegangnya. Ia menaruhnya di tanah, lalu membukanya pelan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung giok biru, bersinar lembut di bawah matahari pagi. Arif mengerutkan kening. "Apa ini?" Ia mencoba menyentuhnya. Saat jari-jarinya menyentuh batu itu, hawa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Seketika, telinganya mendengar bisikan. "Terima kasih, kau sudah membebaskanku." Arif menjatuhkan kantong itu, tapi kalungnya malah melingkar sendiri ke lehernya. Ia menjerit, mencoba melepaskan, tapi rantainya menempel erat di kulit. Batu gioknya bersinar semakin terang, dan sekejap mata, wajah Arif berubah, mata membiru, pupil mengecil, dan napasnya berat. Di kejauhan, suara lonceng masjid terdengar. Arif berdiri diam, memandangi tangannya yang kini penuh urat kebiruan. Lalu ia tersenyum pelan, senyum yang bukan miliknya. "Sekarang giliranmu," bisik suara itu di kepalanya. Malam itu, warga mendengar suara langkah kaki di jalan desa, suara tawa kecil, dan dentingan logam halus. Beberapa yang mengintip dari jendela melihat Arif berjalan sambil menenteng kantong kain. Wajahnya menunduk, tapi di lehernya menggantung sesuatu yang berkilau biru di bawah sinar bulan. Sejak malam itu, rezeki Arif tiba-tiba melimpah. Dagangannya laris, sawahnya subur, dan ia mulai sering memberi sedekah pada warga. Tapi setiap kali ada orang yang menerima uang darinya, selalu ada kejadian aneh. Anak Pak Lurah jatuh sakit misterius. Seorang ibu kehilangan bayinya di tengah malam. Dan seorang pedagang tiba-tiba ditemukan tewas di jalan, menggenggam uang basah. Warga mulai gelisah. Rumor lama muncul lagi. Jangan-jangan kalung itu balik lagi. Tapi Rahmat udah mati. Ya, tapi siapa bilang kutukannya ikut mati? Suatu malam, Arif duduk di depan rumahnya, menatap kalung itu.
Batu birunya bersinar lembut, seolah hidup. Ia tersenyum kecil. Rezeki ini gak akan aku sia-siakan. Dari dalam batu, suara lembut menjawab. Dan kau akan bayar dengan apa yang paling kau sayangi. Di belakang Arif, bayangan anak kecil melintas cepat, lalu menghilang di antara pohon. 3 bulan kemudian, warga kembali digemparkan oleh hilangnya beberapa anak kecil. Tak ada jejak, tak ada suara. Tapi setiap pagi, di jalan dekat rumah Arif, selalu ada setumpuk uang basah yang diletakkan rapi di tanah. Desa itu kembali dicekam ketakutan. Tapi kali ini, tak ada yang berani menuduh siapapun. Mereka hanya berdoa, berharap kutukan itu berhenti. Namun di malam yang sunyi, di antara angin dan gemerisik daun, kadang terdengar bisikan pelan dari arah hutan belakang rumah Rahmat. Setiap kekayaan ada harganya dan darah adalah bayarnya.